Mengupas starting 11 yang cocok dipakai timnas Indonesia U24 versus Korea Utara. Gas nyerang pasang 3 bek tengah saja. Timnas Indonesia U24 akan menjalani laga hidup mati melawan Korea Utara pada matchday 3 fase grup Asian Games 2022 cabang olahraga sepak bola Minggu 24 September 2023 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Zhejiang Normal University S. Anak asuhan Indra Safri harus bermain total demi meraih kemenangan. Ya, laga ini sangat menentukan nasib timnas Indonesia U24. Hasil minor bakal membuat anak asuh Indra Safri gagal lolos ke fase gugur. Skenario terbaik agar timnas Indonesia U24 lolos ke 16 besar Asian Games 2022 adalah dengan meraih kemenangan atas Korea Utara. Hanya saja, itu tak akan mudah. Selain menjadi juara dan runner-up grup, timnas Indonesia U24 masih bisa lolos ke 16 besar Asian Games 2022 dengan berstatus peringkat 3 terbaik atau third best placed. Korea Utara merupakan tim terkuat dari grup F, dan di atas kertas, kualitas mereka sedikit di atas timnas Indonesia U24. Mereka juga di atas angin karena mengoleksi 4 poin. Jika menang besar, timnas Indonesia U24 juga bisa menggeser Korea Utara untuk di puncak klasemen. Tentu selisih golnya harus lebih banyak daripada sang lawan. Jika pada akhirnya timnas Indonesia U24 menempati posisi 3 grup F, hasil menghadapi juru kunci grup dalam konteks ini melawan Kyrgyzstan. Jika kalah atau seri lawan Chinese Taipei tidak akan dihitung. Pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri mengungkapkan ada pesan penting dari Ketua PSSI Erick Thohir jelang pertandingan kontra Korea Utara. Pak Erick menekankan untuk tetap semangat menatap laga berikutnya. Beliau meminta anak-anak tetap semangat dan bermain lebih tenang, kata Indra Safri dalam keterangannya. Pak Erick bilang sama saya, bola itu bundar dan meminta para pemain mati-matian saat menghadapi Korea Utara, ujarnya. Dari 2 pertandingan yang sudah dijalani, timnas Indonesia U24 menggunakan formasi yang berbeda. Melawan Kyrgyzstan, Hugo Samir CS menggunakan pola 4-4-2. Perubahan formasi dilakukan Indra Safri pada laga kedua melawan Chinese Taipei. Saat itu pakem 4-3-3 atau 4-2-3-1 digunakan. Tembakan jarak jauh timnas U24 sia-sia saat dipecundangi Taiwan 1-0. Timnas Indonesia U24 menelan kekalahan pahit dari Taiwan pada laga kedua grup F Asian Games 2023 di Stadion Zhejiang Normal University S Jinhua, Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Hasil ini terbilang menyakitkan jika melihat bagaimana laga berjalan. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan yang tampil dominan tidak bisa memanfaatkan penguasaan bola untuk menciptakan permainan yang apik. Taiwan memang tampil defensif sehingga tidak banyak ruang untuk tercipta di area pertahanan mereka. Namun performa timnas Indonesia U24 tidak kalah mengecewakan karena justru seperti kehilangan ide untuk bisa membongkar pertahanan Taiwan. Para pemain timnas Indonesia U24 justru terlalu banyak melepaskan tembakan spekulasi jarak jauh yang tidak efektif ketimbang bermain sadar dan berani memainkan umpan pendek untuk membongkar pertahanan ketat lawan. Berdasarkan data timnas Indonesia U24 melepaskan total 15 tembakan dengan 9 diantaranya tepat sasaran. Dari 9 tembakan tepat sasaran itu, pemain tim Garuda Muda melakukan 6 tembakan dari luar kotak yang tepat sasaran. Namun yang jadi catatan hanya tembakan Rizky Ridho di babak kedua yang terbilang merepotkan kiper Taiwan Chi Yu-hang. Di luar itu, tembakan spekulasi yang dilakukan pemain-pemain timnas Indonesia U24 tidak merepotkan kiper Taiwan. Kontras dengan timnas Indonesia U24, Taiwan terbilang klinis dalam memanfaatkan peluang. Taiwan bisa mencetak 1 gol dari 3 tembakan tepat sasaran yang mereka dapatkan.
Kekalahan dari Chinese Taipei U24 membuat peluang timnas Indonesia U24 menjadi mengecil untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Saat ini timnas Indonesia U24 berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F Asian Games 2022 dengan nilai 3 dari 2 pertandingan. Dalam matchday terakhir grup F Asian Games 2022, timnas Indonesia U24 akan menjalankan partai hidup mati kontra timnas Korea Utara U24 di Zhejiang Normal University Stadium pada 24 September 2023. Prediksi Chinese Taipei versus Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 masih hangat 9-0 berlanjut. Beberapa waktu lalu Timnas Chinese Taipei U23 menjadi bulan-bulanan Timnas Indonesia U23 dalam grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo 9 September 2023. Chinese Taipei U23 diungguli timnas U23 9 gol tanpa balas akibat brace Marcelino Ferdinand, 1 gol Ramadan Sananta, Rafael Struik, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Elkan Bagat, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan. Kurang lebih 2 pekan berselang, Chinese Taipei yang menurunkan tim U24 akan kembali berhadapan dengan Indonesia yang kali ini memainkan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Cina. Chinese Taipei U24 bakal menantang timnas Indonesia U24 dalam partai kedua grup F Asian Games 2022 di Zhejiang National University Stadium, Jinhua, Kamis 21 September 2023. Chinese Taipei U24 tidak berdaya dalam laga pertama grup F Asian Games 2022 dengan keok 0-2 dari timnas Korea Utara U24 di Zhejiang Normal University Stadium pada Selasa 19 September 2023 malam. Sebaliknya, timnas Indonesia U24 masih terlalu perkasa atas timnas Kyrgyzstan U24 dengan menang 2-0 berkat gol Ramiro Makiek dan Hugo Samir pada hari dan tempat yang sama. Memori pesta 9 gol timnas U23 atas Chinese Taipei U23 tentu masih hangat, namun pemain yang membela timnas Indonesia U24 berada di Asian Games 2022. 8 pemain timnas U23 yang membobol gawang Chinese Taipei U23 tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U24 karena Asian Games 2022 bukan agenda FIFA. Bahkan hanya 5 alumnus timnas U23 yang masuk skuad timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Kelimanya adalah Rizky Ridho, Hernando Ari, Alfiandra Dewaga, Doni Tripamungkas, dan Titan Agung. Tetap saja di atas kertas timnas Indonesia U24 jauh diunggulkan daripada Chinese Taipei U24. Garuda Muda juga masih berpeluang untuk menang besar. Indra Safri kemungkinan bakal melakukan rotasi untuk melawan Chinese Taipei U24. Sebab jarak antar pertandingan di grup F Asian Games 2022 relatif pendek. Ada kemungkinan pemain yang bermain penuh ketika berhadapan dengan Kyrgyzstan U24 seperti Syarian Abimanyu, Robi Darwis, hingga Andi Setio diistirahatkan Indra Safri. Kemenangan kontra Chinese Taipei U24 bakal membawa timnas Indonesia U24 lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Sementara pemain yang masuk di babak kedua seperti Hugo Samir, Doni Tripamungkas, sampai Ananda Rehan dapat masuk starting 11 timnas Indonesia U24 kontra Chinese Taipei U24.